Piala Presiden digelar esok Juli dari tanggal 6 sampai selesai. Siapa jagoan supporter sepak bola Indonesia? Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua supporter sepak bola Indonesia. Sudah positif untuk Piala Presiden 2025 akan digelar mulai 6 Juli 2025 hingga selesai. Estimasinya dari tanggal 6 sampai tanggal 12 Juli, diikuti oleh 6 peserta yang didapat dari juara Liga 1 dan juara 2-nya ya, ada Persib Bandung di sana, Dewa United, ditambah juara bertahan Piala Presiden 2024 Arema FC, ditambah All Star Liga Indonesia, dan ditambah undangan dari Liga Inggris Oxford United, dan dari Liga Thailand ada Port FC. Port FC ini klubnya Asnawi Mangkualam dan kebetulan memang dimiliki oleh Ketua Federasi Thailand, Ketua PSSI-nya Thailand ya, Madang Pang ya. Dan menarik sebenarnya karena dalam informasinya, dalam konversi persnya Pak Marwarar Sirait menegaskan bahwa dana yang digunakan dalam gelaran Piala Presiden tidak menggunakan uang negara, baik melalui APBN dan bantuan dari BUMN, tapi resmi memang digelar dengan swadaya dengan 5 sponsor yang sudah masuk dengan dana yang sudah masuk 50 miliar. Diterangkan untuk hadiah pertamanya 5 miliar, tapi dalam sesi konversi tadi disebut secara lisan oleh Pak Marwarar menjadi 5,5 miliar untuk juara 1, dan juara 2 3 miliar, juara 3 2 miliar, juara 4 1 miliar. Dan ada beberapa hadiah lainnya untuk pemain terbaik, untuk supporter terbaik, pencetak gol terbanyak, dan lain sebagainya. Menarik memang karena memang hadiahnya luar biasa. Dan yang lebih menarik dalam pernyataan Pak Marwarar Sirait adalah kalau perlu menggunakan wasit asing biar lebih oke katanya. Jadi ada 2 poin yang menarik terkait dengan kabar Piala Presiden yang pasti digelar di awal Juli esok. Yang pertama adalah terkait All Star Liga Indonesia ya. Pertama, kita belum tahu pasti karena memang tidak diinformasikan siapa yang melatih nanti. Yang kedua, siapa saja pemain yang termasuk dalam All Star Liga Indonesia. Tapi diterangkan secara umum bahwasanya pemain All Star Liga Indonesia ya seluruh pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Indonesia, terkecuali yang ikut dalam Piala Presiden plus yang ikut dalam timnas Piala AFF U23 yang digelar di Juli esok. Berarti minus pemain Persib Bandung, minus pemain Dewa United, minus pemain Arema FC, minus dari pemain Piala AFF U23 yang akan ikut gelaran Piala AFF. Jadi menarik karena memang ditunggu siapa saja pemain-pemain itu. Dan Pak Erik juga menerangkan bahwa ya tidak masalah nanti kalau ada diaspora yang memang bermain di Liga 1 dan dilepas oleh klubnya untuk ikut All Star Liga Indonesia, silahkan katanya. Karena memang rumor yang beredar hangatnya sekarang adalah Rafael Strijk yang sedang didekati oleh Bali United atau sedang berkomunikasi lah untuk merapat ke Bali United. Entah betul atau hanya sekedar rumor, kita tunggu saja. Karena memang menarik dari konversi tadi ya 2 hal ya. Yang pertama Indonesia All Star tadi, yang kedua adalah wasit. Kenapa wasit ini menarik? Karena dalam beberapa momentum Liga 1 yang pertandingan terakhir kan lama itu digaungkan oleh Pak Andri Rosiade terkait wasit. Dan sekarang disinggung lagi oleh Pak Marwarar Sirait terkait Piala Presiden kalau perlu pakai wasit asing. Ya menarik sebenarnya, tapi kan kenapa tidak memaksimalkan wasit-wasit lokal kita, wasit-wasit Liga 1 yang memang benar-benar kredibel dan punya nama. Ada banyak wasit yang luar biasa di sana yang bisa diikut sertakan
dalam memimpin Piala Presiden ini. Harusnya kan tidak serta-merta semuanya harus asing. Wasit ini kan punya peran penting, dan wasit Indonesia pun banyak kok yang bisa mempunyai kapabilitas, mempunyai kredibilitas yang luar biasa dalam memimpin sebuah laga. Ya kita sebutlah beberapa nama wasit yang paling ketara kan Al-Kathiri ya. Thorik Al-Kathiri ini kan terkenal sekali, meskipun 1-2 ya umum lah manusia melakukan kesalahan, dan beberapa wasit lainnya yang punya kredibilitas harusnya diberi kesempatan untuk memimpin laga-laga yang cukup berat, laga-laga yang dianggap luar biasa. Misalkan nanti ada klub luar negeri, Oxford dan Port City, itu kan perlu harusnya sebagai ya pengalaman, sebagai jam terbang, menambah jam terbang dan lain sebagainya. Jadi tidak melulu soal wasit asing, tidak melulu soal wasit asing. Karena bagaimanapun yang digembar-gemburkan Pak Erick kan Indonesia adalah bangsa besar, Indonesia adalah negara besar. Sudah saatnya kita juga harus menatap hal yang sama, punya kepercayaan diri yang luar biasa. Ya kalau menurut saya ya pakai wasit lokal aja, wasit Liga 1. Tapi ada salahnya jika dibantu 1-2 wasit dari asing. Tapi paling tidak wasit dari Liga 1 ini ya harusnya dikaryakan dan mendapat pelatihan lebih supaya menjadi lebih baik lagi dibanding sekarang. Dalam pengertian banyak disalahkan, banyak dijadikan kambing hitam dalam sebuah pertandingan. Meskipun memang kita sudah tahu kemarin Liga 1 pakai VAR, tapi memang banyak persoalan-persoalan kontroversi yang dihasilkan oleh wasit. Tapi itu kan wujud bahwa memang federasi harusnya tetap memiliki komitmen untuk membina, mengajarkan, mensosialisasikan atau memberi wawasan lebih untuk wasit-wasit lokal kita. Dan tidak ada salahnya nanti Piala Presiden sebenarnya ya tidak apa-apa pakai wasit lokal kita sampai partai final. Dan itu menunjukkan bahwa memang kita tidak kekurangan wasit yang kurang oke. Kita punya banyak wasit yang oke, cuman harusnya lebih ditempa lagi biar menjadi wasit yang lebih oke lagi. Kan menarik nanti misalkan Piala Presiden pakai wasit lokal dikasih VAR, kan seru itu. Selain meminimalisir kesalahan, wawasan wasit terkait dengan VAR dan pertandingan yang lebih kompleks, lebih berat, bisa untuk menambah pengetahuan, menambah jam terbang wasit-wasit Liga 1 kita. Itu sih harapannya. Jadi tidak serta-merta terus setiap ada turnamen, setiap ada apa yang dikambing hitamkan adalah wasit-wasit kita. Meskipun memang dalam banyak hal kapasitasnya memang masih dipertanyakan, masih bisa didiskusikan, masih bisa diperdebatkan. Tapi alangkah baiknya jika memang diberi kesempatan lebih untuk memimpin laga-laga yang dianggap prestisius lah. Piala Presiden ini kan hadiahnya wow sekali, 5,5 miliar. Dengan 6 klub yang ikut, ada 2 dari luar negeri, ya kenapa tidak wasit dari dalam negeri yang digunakan untuk memimpin pertandingan. Kalau bisa dari awal sampai akhir wasit lokal. Kalaupun memang mau ditambah wasit asing 1-2 silahkan. Tapi saya lebih cenderung cocok wasit lokal untuk menambah kepercayaan diri, menambah wawasan, menambah jam terbang. Apalagi sampai final Piala Presiden ya wasit lokal. Tapi ya silakan, itu kan masing-masing persepsi, tidak ada yang salah dengan Pak Marwar Sirait. Ini kan hanya jangan sampai lah wasit lokal kita disingkirkan karena memang dianggap bermasalah dan lain sebagainya, tapi kita benarkan, kita arahkan menjadi yang lebih baik lagi untuk wasit-wasit kita. Siapa tahu nanti Piala Dunia 2030, 34 dan seterusnya ada wasit dari Indonesia yang ikut serta memimpin Piala Dunia. Kan itu harapan kita semua. Jadi ditunggu saja, memang menarik. Piala Presiden ini sudah difikskan tanggal 6 mulai pertandingan pertama di GBK. Selanjutnya ada beberapa pertandingan yang dimainkan di Jalak Harupat. Karena GBLA, Gelora Bandung Lautan Api, dinyatakan tidak layak karena memang terjadi kerusakan pada rumputnya, makanya dipindah di Jalak Harupat. Jadi kita seru sebenarnya untuk menanti siapa saja sih pemain Indonesia Liga Indonesia All Star, dan nanti siapa sih wasitnya yang memimpin di laga Piala Presiden. Selain memang
pertanyaan apakah nanti Arema akan mampu menggondol juara lagi untuk ke-5 kalinya, atau ada juara baru Dewa United mungkinkah, atau malah juaranya ya yang harus dari luar negeri, Port FC maupun Oxford United ya. Jadi kita tunggu saja, karena memang turnamen ini meskipun singkat tapi seru, prestisius, dan hadiahnya itu yang luar biasa. Bahkan hadiah Liga 1 pun kalah jauh dari juara Piala Presiden yang digelar tiap tahunnya. Kira-kira supporter sepak bola Indonesia siapa jagoannya yang akan juara di Piala Presiden 2025 ini? Kasih komen ya. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.